menciptakan jalan penyelesaian daripada masalah tidak akan timbul lagi. Nanti wakil presiden juga lantas harus mundur lagi. Ada keinginan agar supaya saya mundur dari kedudukan sebagai presiden. Hanya masalahnya bagi saya sebetulnya mundur dan tidaknya itu tidak menjadi masalah. Yang perlu kita perhatikan itu apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi. Sebab bagi saya soal kedudukan presiden adalah bukan soal yang mutlak bagi saya. Terkejutkah Anda Pak Habibie ketika Presiden tampaknya seolah meragukan kemampuan wakilnya sendiri? Bukan terkejut. Saya waktu mendengar itu, saya langsung minta waktu untuk bertemu dengan Presiden. Dan saya bilang sama Presiden, saya ini hanya bisa menjadi wakil Presiden dan menandatangani supaya saya terima jika dipilih dengan persyaratan. Persyaratan ialah bahwa kalau terjadi sesuatu dengan Presiden, maka wakil Presiden itu harus mengambil alih kepemimpinan dan melaksanakan tugas sesuai yang telah ditentukan dalam ketetapan MPR. Dan berarti kalau Bapak mengatakan saya tidak mampu, kenapa Bapak menyetujui saya menjadi wakil Presiden? Itu tidak konsekuen. Jangan begitu Pak. Saya sampaikan, karena jangan lupakan, saya dengan Pak Harto itu dekat sekali. Saya biasa kalau berdebat dengan Pak Harto bilang apa adanya. Apa komentar Pak Harto ketika Anda marah demikian? Dia ngerti saya, dia diem. Dia diem. Jangan begitu Pak. Ada berbagai analisa Pak Habibie. Setelah Anda kemudian tidak menjadi presiden, ada banyak sekali buku yang ditulis. Terutama juga buku yang spesifik menulis soal menganalisa hubungan Presiden Soeharto dengan Presiden B.J. Habibie. Salah satu analisanya adalah ketika itu sesungguhnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie juga ikut mundur bersama dirinya. Mungkin dia inginkan, tapi itu melanggar Undang-Undang Dasar. Karena saya menandatangani di depan wakil-wakil rakyat di MPR. Disaksikan juga oleh Presiden terpilih. Bahwa jika terjadi sesuatu dengan Presiden, maka saya berkewajiban untuk mengambil alih kepemimpinan dan melanjutkan kepemimpinan itu sesuai dengan keinginan rakyat yang telah ditentukan dalam ketetapan-ketetapan MPR. Itu apa gunanya saya tanda tangani? Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin Anda ikut mundur bersama Pak Harto ketika itu. Karena tidak dibenarkan oleh undang-undang. Keraguan-keraguan yang tadi, satu pertama keraguan dari Presiden Soeharto, tapi juga banyak keraguan yang muncul dari berbagai kalangan. Waktu itu militer ragu, mahasiswa marah, banyak kalangan meragukan kemampuan B.J. Habibie untuk memimpin. Katanya B.J. Habibie itu bukan politisi, dia teknokrat yang hanya jago buat pesawat, tidak tahu apa-apa soal memimpin negeri. Ya memang orang bagi saya bisa berpendapat apa saja. Tapi yang jelas saya itu harus menyelesaikan masalah. Masalah yang saya hadapi ialah kalau saya mengambil kebijakan salah, Indonesia bisa bubar. Kenapa orang banyak menganalisa ini Pak Habibie? Karena tampaknya masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Antara Presiden kedua dengan Presiden ketiga masih misterius hubungannya. Karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Apa memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni, ya. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Pangap, Pak Wiranto, untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon, saya sampaikan
Pak Harto, saya butuh masukan. Pak Harto lengser. Saya mau tahu data-data yang detail. Kan kalau orang timbang terima kan, kalau Anda gubernur diganti oleh orang lain, kan ada timbang terima. Walaupun upacara tidak dibacakan, tapi ada bahan-bahannya kan. Dan kita sehingga bisa belajar dari kesalahan. Ini percakapan via telepon, Pak? Via telepon. Terus dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan, bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya, karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan. Lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah. Kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Itu dia bilang, Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu. Supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia bilang, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang biar saya Ainun lihat semua. Sempat beberapa kali ada upaya Pak Habibie untuk menemui Pak Harto, tapi itu selalu tidak terlaksana, Pak. Ya, karena saya rasa yang penghabisan waktu beliau sakit, saya eksa datang winter dari lapangan terbang, saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan di rumah sakit itu, di situ ada Pak Quraisy. Pak Quraisy dengan Pak Muladi mendampingi. Pak Harto tidak dalam keadaan sadar. Saya tidak diperkenan masuk. Akhirnya saya sampaikan, loh, saya datang berapa juta meter dari Jerman dengan pesawat terbang dengan ibu. Keadaannya sakit, saya sendiri tidak begitu sehat, ibu apalagi. Baiklah, di belakang dinding itu berbaring Pak Harto. Hanya berapa meter? Kalau saya ngitung 1 meter diberikan 1 juta, sekian promil. Jadi berarti, baiklah, saya bilang sama Pak Quraisy, kita tolong doakan untuk Pak Harto. Saya dari sini, saya doakan untuk Pak Harto dengan Ainun. Tapi tidak bisa bertemu langsung? Ya, tidak bisa karena dia kan masih punya anak dan keluarganya. Keluarganya yang tidak memperbolehkan Anda menemui Pak Harto? Ya siapa, kenapa Pak Harto nggak bisa bicara? Kalau dia masih sadar, Anda yakin Pak Harto akan mau menemui Baharudin Yusuf Habibie? Saya yakin dia akan menjawab. Kalau dia tidak mau, kenapa? Kalau dia mau, dia bilang silakan masuk. Pak Habibie, seberapa sulit ketika itu menurut Bapak proses atau upaya membuktikan bahwa Habibie bukan kroni Soeharto? Atau memang Pak Habibie tidak pernah merasa perlu repot-repot membuktikan bukan kroni? Saya tidak perlu. Ada pepatah, secepat apapun kebohongan itu berlari, yang kebenaran akan melambungnya. Kenapa saya mau ribut-ribut? Dia bilang kroni apapun, I don't care. Berani-beraninya orang Malaysia sebut Habibie pengkhianat bangsa. Ini yang menyebut mantan Menteri Penerangan loh. Kurang terdidik apa? Iya, tidak semua menteri itu ada kelayakan.